masuk dalam impor virgin yang di sebelah kiri nih, pie chart sebelah kiri. Nah, jadi kesimpulannya kita itu masih sangat jauh ya gapnya. Kalau kita mau mensirkularkan ekonomi ini, kita masih 22% dari 1 juta ini ya ada di angka sekitar 400 ribuan. Sementara kita memproduksi sampah atau membutuhkan plastik itu 5 juta dan kita baru bisa sirkularkan yang post consumer itu 400 ribu. Jadi gapnya masih besar sekali kan. Nah, white space-nya masih besar sekali. Nah, di situ PR kita sama-sama nih ya, PR kita sama-sama. Nah, industri daur ulang ini kita kebetulan dapat data dari Kementerian Perindustrian juga masih terkonsentrasi di Sumatera dan Jawa. Papua ada 1, kemudian Sulawesi ini di Makassar mungkin ya, kemudian di Kalimantan ada juga. Tapi masih terkonsentrasi di Jawa, plastik dan kertas sama. Nah, kalau kita lihat lagi nih yang pasca konsumsi tadi, ternyata yang paling berkontribusi itu pemulung, 84%-nya kita temukan. Bank sampah dan lain-lain sebenarnya jumlahnya sudah menjamur sampai 11.000, kita dapat data dari KLHK, ternyata kalau ditotalkan dan kita validasi lagi angkanya mana yang mungkin dan nggak mungkin, itu di angka 2% saja. Itu sayang ya, banyaklah permasalahan yang ditemui memang, tapi inilah yang kita temukan. Nah, lalu kalau kita lihat alur sampah pasca konsumsi, kita kan fokusnya di recycle yang pasca konsumsi ya, bukan import scrap atau bukan pasca industri. Ini alurnya, dari mulai sumber sampah sampai ke kanan ya, kiri ke kanan, itu memang prosesnya lumayan ribet sih. Ada jaringan pengumpulan, ada pemilahan pengumpulan, ada agregasi dan sebagainya. Nah, ini lebih ribet lagi. Dari konsumen, jadi kalau dilihat ada pola pemilahan macam-macam nih, mungkin yang startup nih banyak di aplikasi ya, gimana bisa menyambungkan langsung dari konsumen ke pendaur ulang. Itu saya sangat kagum dengan teman-teman startup, appreciate sekali, karena kalau nggak kayak gitu seringkali rantainya tuh panjang banget, dari mulai tempat sampah, TPS, pemulung, lapak kecil, lapak besar, sampai dan sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira. Di sebelah kanan, di hilirnya ini, kita masih sangat banyak tergantung dengan TPA. Sangat-sangat masih tergantung TPA. WTE, kilang semen, boiler industri, PLTU, ini adalah PR-PR yang harus kita kembangin. Nah, selain itu, jujur, suka tidak suka, masih ada juga sampah yang nggak terkelola nih, yang abu-abu nih. Itu PR kita semua ya. Oke, nah apa sih isu dan tantangannya? Sebenarnya panjang, tapi saya ringkas aja yang sebelah kiri aja yang mau saya bacakan. Yang pertama tadi, persebaran industrinya belum rata. Ya, jadi kalau misalnya memilah sampah di Kalimantan, misalnya hasil pilahannya harus dikirim ke Jawa gitu, logistiknya tinggi. Beda kalau misalnya investasinya sudah sampai ke seluruh Indonesia, itu akan beda cerita. Nah, lalu yang kedua, sistem pengumpulan sampah daur ulangnya tuh kuantitas dan kualitasnya belum baik gitu ya. Sampah masih tercampur, sampah masih nggak homogen ya, karena memang tercampur ya, kita memilah kan juga masih belajar nih. Nah, yang ketiga ternyata memang para industri ini seringkali mengalami ketidakcocokan dengan kualitas hasil pengumpulan di tingkat bawah ya, dari lapak dan sebagainya. Itu ditemukan. Jadi beberapa pabrikan punya spek yang ternyata hasil kumpulinnya sampah-sampah di bank sampah dan lapak dan sebagainya itu tidak sesuai gitu. Ada beberapa hal. Nah, itu 3 itu ya yang menjadi tantangan utama. Lanjut. Nah, sekarang saya cerita sedikit tentang opsi teknologi nih untuk percepatan sirkular ekonomi yang saya fokus hanya yang kita kerjakan ya, yang program SWI dan mitra-mitra SWI dari mulai 2018 sampai saat ini. Nah, sebagai gambaran dulu, teknologi daur ulang plastik ini yang saya coba rangkum, saya dapat bahan dari teman-teman Furek dan kemudian dari teman-teman IPR. Pak Panji juga lebih jagoan nih bagaimana secara teknologi, tapi saya coba bagi 2 ya. Yang pertama daur ulang secara kimia, plastik itu bisa dipirolisis, gasifikasi, chemical, sulfolisis dan sebagainya. Ini intinya ada proses kimia di situ. Bottle to bottle yang teman-teman tahu itu kelihatannya mechanical ya, botol plastik jadi botol plastik lagi gitu ya, beberapa brand kan sudah begitu. Itu ternyata ada secara kimia juga, makanya itu mahal gitu. Nah, apa keunggulan dan kelemahannya? Di sini saya coba uraikan. Jadi kalau kimia ini dia mengurangi penggunaan minyak mentah itu betul, karena dia benar-benar bisa mengekstrak dari jadi plastik lagi. Nah, dia kemampuannya juga menangani range dari jenis plastiknya lebih luas. Tapi dia mahal, dia investasi tinggi, dan biasanya dari pilot sampai skala industrinya itu butuh waktu cukup lama.
Saya nggak usah cerita ya, beberapa brand sudah melakukan dan ya itulah hambatannya. Nah, yang banyak dilakukan di Indonesia itu daur ulang secara mekanis. Sistem injek, sistem blown film, kresek itu blown film ya, ditiup tuh. Sederhana. Kemudian extrusion, kemudian blown molding. Nah, keunggulannya, dia tuh produksinya rendah. Makanya berjamur kan, penggiling-penggiling, pabrikan plastik, dan sebagainya. Investasi juga cukup rendah, tapi efisiensi produktivitas bisa tinggi. Nah, kelemahannya, dia tidak bisa mengolah semua jenis plastik. Jadi teman-teman tahu ya, yang namanya multi layers, yang ada metallized itu tidak bisa didaur ulang. Mungkin ada yang masuk ke dalam sistem dan mereka punya limitasi, oke lah kalau sekian persen nggak apa-apa saya daur ulang. Tapi sebenarnya itu unwanted gitu. Nah, apalagi yang jenis metallized digabungkan dengan PET. PET botol ini sebenarnya favorit nih. Pendaur ulang tuh semua primadona lah PET ini. Tapi ketika dia di multi layers kan dengan metallized gitu ya, menjadi sebuah kemasan multi layers, itu sangat-sangat unwanted gitu. Itu ternyata PP itu bisa, PE itu sangat-sangat bisa, tapi multimaterial dan paper itu tidak bisa. Nah, jadi kelemahannya di situ ya, ini gambarannya. Nah, lalu apa yang kami lakukan? Ini sih sebenarnya pertama kalinya saya share nih ke publik ya. Inovasi pengolahan sampah plastik multilayer kerjasama kami dengan IPR dan Khasanah. Kita kasih namanya Sidalang, daur ulang. Jadi kita fokus ke sampah plastik multilayers dan label. Ini yang memang sulit untuk didaur ulang ya, seperti tadi saya jelaskan sekilas. Nah, kita mencoba membuat semacam mesin sederhana yang cukup mobile dan cukup kecil untuk membuat papan plastik. Ini mesin Sidalang. Nah, lalu apa hasilnya dari mesin Sidalang ini? Kita buat papan. Nah, papan ini bisa divariasikan jadi palet di industri tuh yang buat forklift, atau misalnya buat rak buku, atau untuk kursi. Nah, itu kira-kira. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ini sistemnya mobile, jadi dapat mendekat kepada hotspot sumber sampah, sehingga teman-teman Dalang ini punya program namanya Dalang Jalan-Jalan, jadi ke kampung lapak dan pemulung. Jadi PET, botol PET itu primadona ya, nggak jadi masalah lagi ya, udah didaur ulang nih. Tapi labelnya itu numpuk banyak banget di lapak. Nah, disitulah perannya mesin Dalang ini untuk mengolah si label-label tadi menjadi papan-papan plastik. Dia sistemnya bisa mobile. Nah, aplikasinya apa? Bisa untuk pagar, bisa untuk kandang ayam, bisa untuk palet industri, macam-macam. Nah, kemudian yang jelas dia mengurangi pencemaran akibat yang tidak bisa didaur ulang ini, dan kemudian juga pabrikan itu sangat senang kalau resiko kontaminannya berkurang. Jadi selama ini label misalnya masuk ke pabrikan, itu kan unwanted ya. Nah, itu berkurang resiko kontaminannya. Jadi sebenarnya win-win gitu, win-win solution. Tuh. Nah, ini ya saya coba putar video sedikit aja, mudah-mudahan bisa diputar dengan baik, seperti apa sistem Sidalang. Jadi ini yang ini yang prototype, kita masih terus improve. Semua jenis plastik bisa masuk ya, bisa kelihatan di sini ada yang sachet, ada yang metallized. Ini kalau kelihatan asap, ini sebenarnya uap air, karena sampah-sampahnya masih banyak cairan gitu ya. Bisa kelihatan kan ya videonya ya? Nah, botol kalau dicoba masuk ya masuk juga gitu. Nah, lalu dicetak, warnanya ya hitam ya. Nah, kemudian direndam air supaya dia dingin, kemudian nanti bisa dilepas. Nah, ini dibikin palet untuk industri. Ya, kira-kira gitu. Jadi sederhana. Nah, ini kita coba uji coba juga berapa berat yang bisa dia tahan gitu, cukup berat. Ya, itu singkat videonya. Nah, Nah, itu yang pertama ya. Jadi itu spesifik tentang plastik residu yang kita sebut plastik residu atau low value plastik. Nah, ada juga pengembangan teknologi yang kita lakukan juga di Sidoarjo ini bersama Bakti Bumi dan Sentra. Jadi ini pilot project pengolahan briket. Nah,
Tapi ini tempatnya di TPST ya, jadi buat teman-teman yang belum begitu familiar dengan TPST, di sini adalah sampah tercampur masuk, kemudian dipilah-pilah nih. Nah, seperti ini kira-kira, ini petugas-petugasnya lagi milah, jadi ini ada conveyor belt ya. Nah, hasil pilahan memang ada, tapi pengalaman kami, dari 50 ton yang masuk, pilahannya itu paling cuma 2,5 ton. Nah, sisanya tuh apa? Sisanya tuh adalah organik dan residu-residu nih, residu-residu plastik, segala macam saset-saset itu ya. Nah, ini sebagai pengetahuan kita bersama, jadi nggak selesai masalahnya dengan TPS 3, residunya ini masih sangat banyak. Nah, ini yang kita coba lakukan, residu organik dan plastik ini kita keringkan dengan rotary dryer, kemudian kita cetak jadi briket. Nah, kemudian jadilah briket-briket yang kita sebut lontong. Kalau teman-teman Jawa Timur nih bilangnya ini lontong-lontong ini. Penyusutan sampahnya itu sangat signifikan dengan sistem ini, sampai 80%, kita coba 8 sampai 10 ton masuk, briketnya tuh bisa 1 sampai 2 ton gitu. Jadi lebih dari 80% penyusutan sampahnya. Sangat signifikan ya. Nah, kemudian yang kedua ini juga, jadi kalau misalnya briket dipakai untuk menggantikan kayu bakar di UKM yang punya boiler ya, dia itu mensubstitusi sangat signifikan dan penghematan biayanya juga sangat signifikan. Jadi sekarang itu teman-teman di sini nih lagi pada kewalahan memenuhi permintaan briket karena memang penghematan para pengusaha UKM ini sangat besar ketimbang mereka harus pakai kayu bakar. Nah, tapi dari sisi lingkungan juga kan kita secara signifikan jadi mengurangi kayu ya. Nah, itu ya sebenarnya yang kita sangat appreciate gitu. Nah, lalu dari segi lahan, yang tadinya misalnya lahan TPS 3 itu perlu 1 hektar atau berapa hektar karena perlu pengomposan yang sangat luas ya. Kompos itu karena sampah organik tadi 60% ya. Jadi kalau sistemnya kompos memang memerlukan lahan yang sangat besar. Kita juga dulu uji cobanya awal-awal pakai kompos. Nah, dengan sistem briket, alhamdulillah minimal 50% lahan itu bisa dihemat. Nah, jadi seperti itu pengalaman kita dengan teknologi. Saya mau coba simpulkan aja untuk percepatan daur ulang. Yang pertama, memang ke pemenuhan layanan. Jadi kembali lagi nih, pelayanan sampah harus tetap nomor 1 ya, bukan hanya kita bisa jual briket, kita bisa jual papan plastik dan sebagainya, tapi kita juga harus fokus ke pelayanan sampah, ngumpulinnya, kebijakan lahannya nih, infrastrukturnya, pendampingan ke Pemdanya itu harus yang utama. Kita tetap nomor 1 itu. Nah, yang kedua, model bisnisnya dan kemitraannya mesti bagaimana. Nah, kalau kita bisa bangun infrastruktur, seringkali kita nggak bisa mengoperasikannya secara berkelanjutan. Nah, skema pembiayaan ini nih yang biasanya jadi kritikal gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita perlu menciptakan value-value baru gitu. Kayak tadi misalnya value tadinya multi layers nggak ada value-nya, sekarang bisa jadi papan gitu ya. Organik misalnya tadinya value-nya kompos, kita naikkan jadi briket misalnya kayak gitu. Nah, value creation itu elemen kunci juga. Dan yang terakhir, pelibatan publik. Jadi konsumen, media, masyarakat itu penting banget karena kembali memang sirkular ekonomi itu dari hulu sampai hilir itu harus kompak ya sama-sama gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Junila, silakan saya kembalikan. Wah, terima kasih banyak Mbak Dini sudah memaparkan mengenai Sustainable Waste Indonesia. Nah, terakhir kita ke pemateri kita, yakni Pak Anindita Danatmaja, selaku VP Strategik Regional Gojek East Indonesia. Dengan ini saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Junila. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu teman-teman semuanya. Tadi juga ada Mas Panji dari Guna Olah Limbah, terus juga ada Mas Agung ya dari CEO dari Surplus Indonesia dan Mbak Dini dari SWI. So, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, teman-teman media dan juga partisipan yang turut hadir pada acara ini ya, Green Tech Forum yang juga bertepatan pada Hari Bumi Sedunia 2021. Terus juga kami, maksudnya saya ingin juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang untuk yang puasa hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, next Mbak Junila. Jadi langsung aja. Jadi Gojek ini saat ini telah menjadi super app terdepan di Asia Tenggara ya dengan lebih dari 20 layanan
di mana saat ini Gojek sudah hadir, ada di Indonesia, ada di Singapura, ada di Vietnam, dan juga ada di Thailand. Gitu. Jadi sejak berdiri dari tahun 2010, Gojek ini memiliki semangat memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat melalui teknologi dan berbagai inovasi. Gitu. Nah, kami juga sangat-sangat berkomitmen untuk menciptakan dampak sosial positif dan manfaat dalam jangka waktu yang panjang bagi manusia dan bumi juga tentu saja. Gitu. Jadi melalui seluruh kegiatan operasional kami. Sebagai perusahaan yang memang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, kami juga mendukung masyarakat untuk terus berkembang, gitu ya. Dan juga kami berkomitmen untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, serta juga senantiasa memastikan semua orang yang tergabung di ekosistem kami juga selalu sehat, aman, dan juga terlibat dalam usaha-usaha ini. Gitu. Next, Mbak. Nah, kita langsung aja untuk kontennya. Jadi di Gojek ini kami memang berkomitmen untuk menciptakan dampak positif seperti yang tadi saya bilang, bagi manusia dan planet bumi juga gitu. Fungsi keberlanjutan atau sustainability-nya itu yang baru kami bentuk ini adalah bukti komitmen kami untuk melakukan bisnis dengan lebih baik gitu. Nah, fokus sustainability kita itu ada 3. Yang pertama itu memang kita mengintegrasikan sustainability program dalam semua kebijakan dalam operasional dalam Gojek sendiri. Gitu. Kami ingin memastikan bahwa Gojek itu sebagai best practice yang terdepan, yang memang ada menjadi top of mind ya, menjadi dalam masyarakat publik dan pemerintah juga gitu, bagi masyarakat dan juga government gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu memang fokusnya adalah transisi ke ekonomi rendah karbon. Gitu. Jadi dari semenjak berdiri di awal-awal itu kami itu sudah membangun serta memperkuat kesiapan perusahaan kami, perusahaan Gojek itu menuju transisi ke ekonomi rendah karbon yang merupakan keberlanjutan bisnis yang baik. Gitu. Kemudian yang ketiga itu yang berkaitan dengan akselerasi dengan teknologi dan inovasi. Jadi kami itu melakukan percepatan dengan memanfaatkan teknologi melalui memang kapasitas yang kami punya, yang kami miliki gitu dalam menjalankan bisnis dengan lebih baik gitu. Jadi terbukti dalam beberapa waktu terakhir kami sudah mengeluarkan beberapa inisiatif atau inovasi dan teknologi yang membantu keberlangsungan bisnis dan juga lingkungan. Gitu. Silakan next Mbak Jun. Nah, strategi sustainability yang kami punya itu berfokus pada 3 pilar utama yang kita sebut sebagai go forward atau yang berhubungan dengan keberlangsungan social economy, kemudian go greener, ini tentu saja yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan, dan juga yang ketiga adalah go together. Jadi kalau go together ini berhubungan dengan mempromosikan keragaman dan inklusi baik di dalam maupun di luar dari ekosistem Gojek ini, gitu. Mungkin sedikit cerita mengenai 3 pilar tersebut. Jadi kalau go forward itu memang merupakan pilar kami yang berfokus pada peningkatan peluang sosial dan ekonomi bagi semua yang ada di ekosistem Gojek. Gitu. Jadi memang menurut kami itu semua orang itu berhak mendapatkan penghidupan yang layak melalui kesempatan dan peluang yang sama. Gitu. Kemudian Go Greener itu merupakan pilar kami yang berfokus pada membatasi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan dan juga memungkinkan orang untuk hidup bertanggung jawab pada lingkungan. Gitu. Jadi memang tanpa kita sadari kan bahwa baik atau buruk aktivitas kita sehari-hari, mobilitas kita sehari-hari ini akan sangat berpengaruh kepada lingkungan. Jadi oleh karena itu melalui inisiatif-inisiatif yang kami punya, yang kami miliki, ini kami berupaya untuk tetap menjaga keberlangsungan tempat kita hidup ini untuk tetap layaklah di bumi ini gitu. Dan yang ketiga yang kita sebut sebagai go together, ini merupakan pilar kami yang memang berfokus untuk memberikan kesempatan dan juga akses yang sama untuk semua orang di organisasi kami ini, siapapun mereka. Jadi mereka itu berhak mendapatkan kesempatan untuk menggalakkan program ini gitu. Jadi baik di dalam ekosistem maupun di luar ekosistem ini, kita tetap akan proaktif menyuarakan untuk membantu mereka untuk mendapatkan informasi yang penting seperti itu. Nah, jadi melalui pilar-pilar tersebut
yang juga merujuk pada SDGs ya. Jadi misi kami itu memang menjadikan Gojek sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan juga lingkungan, serta juga menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Gitu. Boleh lanjut Mbak Jun? Nah, kita masuk langsung kepada yang Go Greener-nya ya, karena memang ini terkait directnya ke yang terkait lingkungan gitu. Nah, jadi inisiatif Go Greener ini mengajak seluruh pihak di dalam ekosistem kami, termasuk Go Partner kami, yaitu mitra drivers, dan juga ada juga mitra-mitra merchant GoFood gitu kan, dan juga konsumen-konsumen kami juga dapat bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan gitu loh. So ini program-program Go Greener kami itu salah satu programnya adalah mengkampanyekan kualitas udara yang baik gitu kan. Jadi memang pendekatan yang kami lakukan adalah yang pertama itu kita sebut sebagai avoid, yaitu menghindari, kemudian mengurangi, reduce, dan juga mengimbangi, offset. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari. Nah, dengan ketiga pendekatan tersebut, langkah-langkah apa saja yang telah kami lakukan, gitu kan? Yang pertama itu mungkin avoid dan reduce. Yang pertama kita sudah meningkatkan efisiensi operasional. Jadi operasionalnya untuk mengalokasikan para mitra-mitra driver kita untuk mendapat orderannya itu kita memang ada algoritma khusus gitu secara cerdas. Itu supaya mengurangi emisi gitu kan. Kemudian yang kedua kita juga sudah bekerja sama dengan DLH DKI Jakarta dalam hal uji emisi supaya semuanya mitra-mitra kita itu emisinya sudah teruji dengan baik sesuai dengan standar prosedur. Terus kemudian ya seperti kita tahu bahwa Gojek ini adalah sebagai first mile dan juga last mile. Kalau misalnya memang kita relate atau hubungkan dengan transportasi umum. Kemudian kita juga telah berkolaborasi dengan Astra untuk melakukan proyek uji coba penggunaan motor listrik menggunakan layanan GoRide di Indonesia. Kemudian kita juga sudah melakukan pengembangan ekosistem e-mobilitas dengan PLN. Gitu kan. Terus kemudian kita juga sudah melakukan uji coba stasiun pengisian dengan Pertamina juga. Itu yang terkait dengan avoid and reduce gitu. Nah, kalau yang terkait dengan yang offset itu hal-hal yang memang tidak dapat dihindari gitu kan. Memang Gojek itu disolusikan melalui fitur Go Greener Carbon Offset yang ada di dalam aplikasi kita gitu. Jadi memang ini adalah cara kami dalam menjalankan circular economy seperti tadi yang sudah sempat mention sama Mbak Dini tadi ya. Jadi kami memudahkan konsumen-konsumen Gojek ini untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya menjaga kualitas alam. Kita dalam hal ini untuk menyerap jejak karbon yang dihasilkan oleh individu-individu yang tadi saya sebutkan dalam kegiatan sehari-harinya untuk nantinya dikonvert untuk melalui penanaman pohon. Gitu. Nanti mungkin akan ada video khusus untuk hal tersebut ya. Nah, jadi memang masyarakat ini dapat mengakses fitur Go Greener Carbon Offset ini di aplikasi kami. Nanti bisa menghitung karbon kalkulator, jejak karbon yang dihasilkan dengan menggunakan scientific carbon calculator yang akan secara otomatis mengkonversikan menjadi satuan jumlah pohon yang perlu ditanam untuk equalnya itu untuk menyerap jejak karbon tersebut gitu loh. Nah, jadi dengan Go Greener Carbon Offset ini memang Gojek merupakan super app yang pertama lah di Indonesia untuk industri ride hailing ini yang melibatkan langsung dengan pelanggan atau B2C. Jadi untuk turut mengurangi jejak karbon ini melalui penanaman pohon. Jadi di mana di setiap individu ini bisa langsung dengan mudah berkontribusi, ya kan? Jadi mengurangi jejak karbonnya demi meningkatkan kualitas lingkungan kita. Nah, penurunan emisi dan penanaman pohon ini akan membantu Indonesia mencapai target penurunan emisi sebanyak 29% pada tahun 2030 gitu. Dengan cara memang didaftarkan pada sistem registrasi nasional atau SRN yang memang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Nah, jadi kami sampaikan juga bahwa memang kampanye ini dapat diwujudkan berkat kerjasama kita dari Gojek itu dan juga Jejak-in juga yang memang menggunakan AI dan IoT dalam menjalankan fokusnya di bidang lingkungan. Gitu. Jadi kami juga memang bangga gitu ya. Jadi Jejak-in ini adalah salah satu startup alumni Gojek Accelerate yang merupakan program startup akselerator Gojek juga gitu loh. Jadi kerjasama yang sangat-sangat baik gitu.
kemudian boleh next-nya ya, Mbak Jun. Oke. Nah, one of the program of the Go Greener, jadi salah satu program Go Greener kami ini juga mengkampanyekan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di layanan GoFood yang memang kami luncurkan pada Agustus 2020 tahun lalu, 2020 tahun lalu ya memang ya. Jadi pendekatan kami ini memang mendorong perubahan perilaku jangka panjang bagi masyarakat dengan memberikan edukasi, memfasilitasi, dan juga mengaklerisasikan dengan memanfaatkan teknologi. Ada 3 pilar juga nih, jadi kita educate, ada facilitate, dan juga accelerate, gitu kan, with technology of course, right? Nah, yang kami maksudkan dengan educate itu adalah kami melibatkan konsumen melalui awareness campaign. Kami juga melakukan pelatihan-pelatihan, kami melatih mitra usaha kami mengenai bisnis-bisnis yang sadar lingkungan. Kami juga memberikan pelatihan bagi mitra Go Partner kita, mitra-mitra driver kita, baik mitra driver 2 roda, Go Ride maupun Go Car 4 roda gitu, untuk pelatihan layanan ramah lingkungan juga yang seperti apa. Itu yang berkaitan dengan educate. Kemudian facilitate. Nah, kalau untuk facilitate ini kami juga memiliki beberapa inisiatif. Yang pertama, kita memiliki titik drop off botol plastik bagi konsumen, ada di beberapa kota juga gitu kan. Kemudian yang kedua, kita sudah memberikan kantong kertas yang memang sangat terjangkau untuk mitra usaha kita, terutama pada saat delivery food order yang teman-teman mungkin sehari-hari order gitu kan di GoFood. Kemudian kita juga menyediakan delivery bags yang memang dapat digunakan kembali untuk driver gitu. Jadi nggak harus bawa pakai plastik-plastik itu yang langsung buang gitu loh. So ini adalah inisiatif kita yang terkait dengan facilitate. Kemudian yang ketiga, inisiatif yang terkait dengan accelerate. Yang pertama, kita ada inisiatif mengenai alat makan yang berbayar di GoFood yang ada di dalam aplikasi. Terus kemudian yang seperti yang tadi saya sempat sebutkan, ada fitur dalam aplikasi kita untuk offset karbon sendiri. Nanti mungkin teman-teman semuanya bisa dilihat. Kemudian informasi di aplikasi Gojek bagi mitra usaha yang menerapkan. Nah, jadi melalui kampanye ini, Gojek bersama dengan mitra dan juga konsumen berhasil menghindari terciptanya 9, juta ton sampah plastik sekali pakai atau setara dengan 4.563 kali tinggi dari Monas. Itu udah cukup luar biasa ya di situ. Oke, bisa lanjut Mbak Jun. Nah, kemudian jadi memang kami ini sangat-sangat percaya bahwa kolaborasi adalah memang kuncinya ya, solusinya itu adalah kolaborasi. Gitu. Jadi menumbuhkan budaya sadar lingkungan itu memang tidak dapat kami lakukan sendiri gitu loh. So this is what we call a shared collaboration, shared responsibility gitu. Karena itu maka Gojek berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Nah, dengan pendekatan kepada berbagai pihak, memang Gojek senantiasa berinovasi dan berkolaborasi dengan pemerintah, dengan government, dengan BUMN, ya kan, terus kemudian dengan masyarakat dan juga dengan pihak-pihak lainnya untuk menggunakan teknologi guna menemukan solusi yang paling efektif dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat di bumi. Gitu. Jadi memang kami sangat-sangat percaya bahwa teknologi dan inovasi itu memang kunci untuk membuka tantangan ini. Dan juga sebagai perusahaan teknologi terdepan di Indonesia, kami juga bertujuan untuk bermitra dengan pemangku kepentingan yang sama ya, yang memiliki komitmen yang sama untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Next, Mbak. Nah, inisiatif Go Greener ini tidak hanya dilakukan secara nasional, gitu kan, tapi memang inisiatif ini juga banyak dilakukan dari masing-masing kota. Gitu. Contohnya, ada kalau di East Indonesia, gitu kan, kawasan Indonesia Timur, Makassar itu kan merupakan poin-poin utama di kawasan Indonesia Timur. Ini ada beberapa contoh di Makassar yang memang dilakukan dalam 2 tahun terakhir ini. Yang pertama, kita melakukan kopi darat, di mana kita sumbang 1.000 bibit pohon mangrove di Latembung di Makassar, gitu kan. Jadi kita mengadakan kopi darat dengan mitra-mitra kita dengan manajemen. Terus
kita mengkonvert setiap kehadiran satu mitra driver di kopi darat tersebut akan dikonversikan dalam bentuk bibit pohon gitu. Jadi mitra Gojek Makassar yang hadir dalam kopi darat tersebut gitu langsung menanamkan bibit pohon mangrove tersebut gitu. Jadi dalam acara tersebut pada tahun 2020 tentunya sebelum pandemi ini ya. Jadi kita sudah mengumpulkan 10 bibit pohon mangrove dan langsung ditanam di sana. Terus kemudian yang kedua kita ada kolaborasi antara Gojek dan Mall Sampah pastinya ya. Jadi this is related to collecting sampah di pesisir pantai di Sulawesi Selatan gitu loh. Terus kemudian kita ada inisiatif 10 bottle recycling campaign dengan Mall Sampah juga. Dan yang terakhir ini kita juga ada program ini program baru kita yaitu Muda Maju Bersama, yaitu inisiatif Gojek dalam memberdayakan anak muda Indonesia khususnya untuk kawasan Indonesia Timur melalui pemanfaatan teknologi yang memberikan dampak sosial positif gitu, di mana kami akan mengembangkan anak-anak Indonesia Timur ini untuk menjadi talenta digital dan inovator di kawasan Indonesia Timur gitu. Mari next-nya Mbak. Nah, jadi mungkin di sini ada sedikit video bisa kita putar sekarang ya, nanti kita lihat sama-sama. Silakan Mbak. Kasih jadi host. COVID-19 udah ngubah banyak gaya hidup kita, kayak makan dan kumpul sama teman-teman. Hal ini udah ngubah cara kita beraktivitas. Kenapa nggak nambahin satu hal lagi aja untuk diubah? Satu hal yang lebih besar dari kita sendiri, yaitu udara yang kita hirup. Kedengarannya serem gak sih? Jangan takut, kami permudah untuk kalian. Go Greener Carbon Offset. Apaan sih itu? Ya, gampangnya, semua yang kita lakukan itu menghasilkan jejak karbon dari menggunakan kendaraan dan listrik. Kayak waktu kamu movie maraton, kami tahu kok kamu ngelakuin itu. Atau waktu kamu ngejar deadline, padahal kerjaannya baru kamu terima jam 6 sore. Terus kamu masih punya 2 dokumen lagi untuk diselesain. Sampai mana tadi? Carbon offset. Ini salah satu cara paling gampang untuk menyerap jejak karbon kamu. Dan salah satu cara yang kami lakukan adalah dengan nanam pohon, yang nantinya bakal kita adopsi. Jadi kita bisa mastiin mereka terus tumbuh. Terus gimana kamu ngelakuinnya? Buka aja aplikasi Gojek dan klik shuffle cart Go Greener Carbon Offset. Sampai sini masih gampang kan? Nah, kita sampai di bagian yang seru. Perhatikan, yaitu kalkulator karbon. Bekerja sama dengan Jejak-in, kami membuat fitur kalkulator karbon yang formulanya valid. Bahkan profesor kamu setuju. Lumayan oke kan dari perusahaan red hailing pertama yang lakuin ini di dunia. Keren kan? Kamu bisa hitung jejak karbon yang kamu hasilin dengan kalkulator karbon ini. Terus, diubah ke jumlah pohon yang dibutuhkan untuk kemudian melakukan offset. Kamu bisa ngelakuin ini sambil nunggu pesanan GoFood kamu datang. Dan tebak, untuk mulai program ini, Gojek bakal menggandakan setiap pohon yang kamu tanam. Jadi, setiap pohon yang kamu tanam dengan Go Greener Carbon Offset bakal digandain buat bumi kita. Tunggu bentar, nanam pohon? Emang ngaruh? Awalnya, pohon-pohon ini bakal nyerap polusi udara dan memproduksi oksigen yang baru. Keren banget kan alam? Makanya, kita harus mulai melindunginya. Oke, balik ke nanam pohon. Jadi, setelah kami nemuin rumah baru untuk pohon-pohon itu, kami bakal siapin, tandain, dan tanam pohon-pohon itu. Kami juga bakal mantau pohon-pohon itu dengan baik. Dan kamu juga bisa melihat pohonmu melalui live dashboard. Tapi, jangan dilihatin terus, karena mereka bakal sibuk bertumbuh. Jadi, udah ngerti kan? Yap, Go Greener Carbon Offset memungkinkan kamu untuk hidup ramah lingkungan setiap hari. Yuk ikutan menyeimbangkan jejak karbon kita sendiri untuk bumi yang lebih baik. Setiap perubahan besar yang ingin kita lihat di dunia ini, semuanya dimulai dari kamu. Ya, oke, terima kasih. Jadi memang teman-teman semuanya, kalau memang kita ingin melakukan yang lebih baik untuk planet ini, tapi nggak tahu harus mulai dari mana ya. Jadi memang aplikasi Gojek sekarang udah bisa menjadi tempat untuk memulai gitu kan. Jadi perubahan itu memang harus dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi ini pesan terakhir saya ya.
dan semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi Gojek setiap hari, maka semakin banyak juga jangkauan kami untuk mempercepat perubahan dalam skala besar, bigger impact gitu, mengenai sadar lingkungan ini. Gitu. Jadi mari kita suarakan bersama-sama dengan Go Greener, muda maju bersama. Ya, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Mbak Junia, silakan. Wah, terima kasih Pak Nandita. Materinya sangat keren, apalagi videonya di akhir itu. Ya, jadi teman-teman yang mau bertanya, silahkan boleh langsung ke kolom Q&A. Nah, tadi saya melihat bahwa sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul dan juga dijawab oleh beberapa dari narasumber kita. Tapi saya ingin mempertanyakan terkait dengan ini nih. Ada satu pertanyaan yang baru dijawab oleh Pak Panji. Pertanyaannya ini akan dijawab oleh semua speaker ya. Jadi pertanyaannya itu terkait dengan dalam hal ini pertanyaan dari Muhammadiyah Arafa dari Maros. Dalam hal memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberi manfaat ke banyak orang atau pihak, seberapa besar sih peran atau dukungan Pemda atau Pemkot untuk transformasi industri pengelolaan sampah? Ini pertanyaannya kepada semua speaker, kepada Surplus, kepada Gold, SWI, dan juga Gojek. Paling tidak dalam hal regulasi atau fasilitasi yang lain. Mungkin saya ingin ke Mbak Dini dulu. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini bagus sekali. Jadi peran pemerintah daerah ya. Ini sebenarnya yang menurut kami masih belum banyak kaitannya gitu antara pengelolaan sampah kota dengan sirkular ekonomi. Jadi kalau kita bicara sampah dengan Pemda, banyak tuh isunya, isu kelembagaan, isu TPA, isu pengangkutan. Tapi ketika kita ngomong sirkular ekonomi, masih perlu ya menurut saya bagaimana kita menerjemahkan secara sederhana dan secara konteks yang mudah dimengerti oleh Pemda gitu ya. Supaya mereka bisa paham dan bisa langsung membuat program-program yang memang sirkular ekonomi. Nah, jadi masih tantangan besar ya. Untuk para industri sebenarnya sudah cepat sekali. Jadi kami aja kalau misalnya komunikasi dengan industri, baik di hulu, misalnya pembuat kemasan-kemasan atau pembuat produk, baik di hulu ya maupun di hilir yang industri daur ulang itu cepat sekali kita nyambung gitu ya, ngomongin sirkular ekonomi. Nah, tapi ketika kita bicara dengan Pemda, itu harus lebih banyak lagi diskusi dengan Pemda. Misalnya bahasa Pemda itu misalnya gini, harus bisa mengurangi berapa banyak yang ke TPA. Mungkin itu yang harus kita olah dulu. Atau misalnya bisa mengurangi pengangkutan sekian banyak loh, gitu. Bisa menambah peningkatan pertumbuhan UMKM sekian loh. Nah, jadi kalau kita bisa menerjemahkan hal itu lebih konkret, saya rasa harusnya Pemda bisa lebih berperan gitu. Tapi sebenarnya memang peran mereka sangat-sangat tinggi ya untuk bisa yang tadi saya bilang white space atau jumlah sampah yang masih belum terkelola dan belum didaur ulang itu kan masih besar sekali. Itu ada di mana? Ya di TPA, ya dikelola oleh Pemda kan. Gitu. Jadi sebenarnya peran mereka sangat besar, tapi masih cukup banyak tantangan untuk bisa membuat mereka memainkan peran itu. Gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Mbak Dini. Saya ke Pak Anandita terkait pertanyaan yang tadi. Terima kasih, Mbak. Sebenarnya kalau dari Gojek, kami ini memang selalu open ya. Seperti saya bilang sebelumnya bahwa kunci utama untuk hal ini itu bisa menjadi more impactful itu adalah collaboration gitu kan. Jadi memang kolaborasi ini sangat-sangat penting gitu. Jadi menurut saya ya peran Pemda itu akan sangat-sangat penting ya untuk inisiatif ini gitu. Kalau dari saya ini mungkin statement kita adalah memang kita itu sangat-sangat open untuk bekerja sama gitu kan dengan Pemda dengan pemerintah daerah pada khususnya gitu kan untuk sama-sama menangani penanganan yang
khususnya dengan sampah ini gitu loh. Jadi seperti yang tadi saya juga sudah sebutkan bahwa memang ada proyek-proyek kita dengan Pemda sebelumnya gitu kan, yang kalau nggak salah itu ada proyek yang berkegiatan 10 bottle recycling campaign yang ada di Makassar contohnya. Ini juga kan didampingi dengan Dinas Lingkungan Hidup di Latembung dengan Wakil Gubernur juga gitu. Jadi memang kalau dari kita itu selalu kita inisiatifnya itu berjalan dengan pemerintah, khususnya dengan pemerintah daerah yang ada di regional. Gitu. Demikian dari saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Anindita. Saya ke Mas Agung dari Surplus. Ya, oke. Mbak Junila mungkin bisa merefresh tadi pertanyaannya agar, soalnya tadi kan sudah didahului dua penanya. Iya. Jadi pertanyaannya tadi itu terkait dengan bagaimana sebenarnya peran Pemda atau Pemkot untuk transformasi industri pengelolaan sampah itu sendiri, menurut Mas Agung. Iya, mungkin saya jawabnya dari sependek pengalaman saat menjalankan Surplus ya. Jadi memang prioritas dari Pemda dalam mendukung aksi hijau ini atau circular economy ini memang masih terbatas karena perlu adanya konektivitas gitu ya, karena dari kacamata saya kita masih terpetakan gitu ya antara yang food waste, yang plastik juga banyak lagi gitu ya yang belum terkoneksi, sedangkan untuk impact yang atau efektivitas yang tinggi diperlukan konektivitas itu gitu. Nah di situ perannya dari Pemda seharusnya lebih ke situ gitu untuk mengkonektifkan itu tadi yang komunitas-komunitas ataupun NGO ataupun startup yang memang punya visi misi yang sama gitu, bukan terpetak-petakan ataupun menjadi kompetitor, sehingga itu tadi memang perlu adanya enforcement juga dari atas dari bawah dan semuanya harus dalam satu frekuensi gitu, seperti itu sih dari saya. Baik, terima kasih Mas Agung. Saya mungkin ke Pak Panji, mungkin bisa meringkas jawaban yang sudah dijawab sebelumnya di Q&A. Silakan Pak Panji. Gimana meringkasnya ya? Pada intinya sebetulnya gini sih. Kalau kami yang bertugas di lapangan merasakan bau busuk sampahnya gitu ya, sebetulnya begitu kita bicara bisnis, ini uangnya sangat sedikit kok. Ya gimana ya, nggak akan bisa jadi kaya lah dengan mengolah sampah, kecuali kalau yang diolah itu hanya daur ulang. Itu yang dilakukan oleh para pengepul yang mengambil sampah-sampah dari pemulung dengan harga murah, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal. Lumayan, PET botol itu harganya bisa 5 ribuan sampai 6 ribuan kalau dia bersih per kilogram. Yang tadi saya sampaikan, kantong kresek aja nilainya Rp800 per kilogram. Tapi begitu kita bicara sampah sisa makanan atau sampah plastik yang tidak didaur ulang, maka tidak ada harganya. Tidak ada yang mau membayar untuk itu. Nah, produknya sebetulnya ada, tapi tadi saya sampaikan pasarnya belum tentu mau menyerap. Banyak yang sudah buat kerajinan ya, kerajinan dari plastik bungkus kopi saset atau dari yang gitu-gitulah. Kalau Mbak Dini kan dibuat jadi bangku gitu ya. Mungkin kalau jadi bangku lebih laku sih. Tapi harganya juga saya nggak yakin bisa jadi lebih mahal. Artinya dalam hal ini kita harus jujur bahwa pendanaannya tidak bisa dari masyarakat yang membuang sampah. Mereka tidak akan mau bayar mahal untuk itu. Dan yang kedua, pendanaannya tidak cukup dari penjualan produk. Nah, untuk itu, yang seperti yang saya sampaikan, ini harus disinergikan dengan extended producer responsibility. Hal yang paling ditakutkan mungkin oleh para produsen bahwa pada akhirnya mereka harus bayar untuk mengolah sampah yang sebetulnya mereka produksi sendiri. Saya ambil contoh misalkan Mbak Andi
lebih suka beli sampo yang botol atau yang sasetan? Pastinya beli yang refill dong ya. Iya. Sebenarnya yang refill itu sampahnya juga banyak. Kalau yang refill itu pakai plastik itu, well, ada harganya, tapi kebanyakan itu dianggap sebagai plastik kemasan, apalagi kotor, agak susah jualnya. Tapi kebanyakan orang yang saya tahu itu lebih suka beli saset. Dan ini sulit sekali karena jadi sulit didaur ulang. Nah, pihak produsen tidak merasa bertanggung jawab untuk itu. Dan ini jadi masalah. Artinya, customer itu sebetulnya tidak punya banyak pilihan. Produsen sebetulnya bisa memberikan pilihan-pilihan yang lebih ramah lingkungan, tapi tidak dilakukan karena kewajiban extended producer responsibility-nya tidak diberlakukan. Nah, kalau ini sudah diberlakukan, saya kok cukup yakin ya, asalkan dananya tidak dikorupsi sih, pengelolaan sampah itu bisa cukup terbantu. Saya ambil contoh misalkan PLTSA, ini yang jadi isu pembangkit listrik tenaga sampah kota gitu ya, yang kotor gitu, mahal gitu. Kalau kita hitung-hitung misalkan tipping fee untuk membuang sampah di PLTSA, misalkan 500.000 ya per ton gitu. Kalau di Bandung itu sekitar 386.000 per ton. Saya sempat ngitung-ngitung, kalau seluruh penduduk kota Bandung bayar, tidak seluruh ya, tapi kepala keluarganya bayar, maka sebetulnya tiap keluarga itu cukup membayar hanya Rp32.000 per kakak per bulan. Asalkan itu nyampe gitu uangnya. Artinya enggak ya, enggak mahal juga ya. Kalau beli Toblerone kayaknya lebih mahal deh. Bayangan saya sih begitu. Mungkin itu dulu Mbak Andi. Baik, terima kasih Pak Panji. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini buat dari Mbak Isha, The Jakarta Post. Ini buat Mbak Dini. Pertanyaannya yang pertama nih, katanya bagaimana demand untuk hasil daur ulang plastik di Indonesia? Siapa yang membeli hasil daur ulang ini? Dan apakah harganya kompetitif dengan virgin material? Dan yang kedua, itu bagaimana SWI melihat prospek industri daur ulang plastik di Indonesia? Silahkan Mbak Dini. Ya, makasih Mbak Isya. Pertanyaan yang pertama, jadi adanya produk daur ulang ini sebenarnya kan karena salah satunya ya harga biji plastik ori itu fluktuatif gitu. Jadi itu tergantung dari harga minyak, tergantung permintaan pasar global dan sebagainya. Nah, jadi produk daur ulang ini justru mengambil market di situ, seperti produk-produk rumah tangga, sapu, bangku, gantungan baju gitu ya. Banyak yang tanpa kita sadari sebenarnya itu sudah banyak sekali pakai bahan-bahan daur ulang. Nah, kendalanya adalah beberapa pengguna bahan daur ulang ini tidak membuka kepada publik bahwa sebenarnya produknya ada dari bahan bekas. Itu salah satu yang kita temukan ya di lapangan. Jadi sebenarnya permintaan terhadap biji plastik daur ulang ini cukup tinggi. Nah, tapi memang agak sulit melihat siapa sih sebenarnya pemanfaatnya karena sebagian dari mereka manufaktur-manufaktur yang tidak mau membuka kepada publik. Nah, jadi tantangannya salah satunya itu. Nah, lalu kalau melihat sejauh mana prospeknya, menurut saya harusnya prospeknya bagus ya, karena plastik sampah penduduk Indonesia banyak, post consumer plastiknya sangat banyak, itu sumber daya yang sangat baik, yang sangat banyak ya. Cuman baik atau tidaknya untuk industri, nah itu perbincangan yang panjang sekali gitu. Jadi contohnya gini ya, jadi ada beberapa yang berpendapat metalize itu tidak bisa didaur ulang sama sekali gitu ya. Tapi beberapa pendapat lain mengatakan itu bisa gitu. Nah, itu salah satu yang memang para industri pendaur ulang ini masih perlu melihat kayak sinkronisasi lah dengan pembuat packagingnya sendiri. Jadi antara yang membuat packaging sama yang mendaur ulang ini juga seringkali masih belum connect gitu ya, masih perlu banyak komunikasi. Tapi secara prospek menurut saya sangat baik ya, karena
teknologi di luar sendiri selalu yang di Indonesia selalu mengupdate dengan teknologi luar. Dulu belum ada bottle pad jadi bottle pad lagi, sekarang udah ada. Kemudian nanti juga mungkin ada dari botol sampo menjadi air pad, menjadi botol sampo yang berasal dari daur ulang. Kemudian juga beberapa produk juga botol samponya juga udah ada sekian persen recycled material kan ya, kalau teman-teman notice yang dipakai dari beberapa merek yang high end gitu, itu pakai bahan-bahan daur ulang. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tren sirkular ekonomi itu terus positif, pemerintah juga positif mendukung, saya rasa itu akan sangat baik. Dan di sini sebenarnya dari segi industri mereka membalikkan kembali gitu, sejauh mana pasar itu akan disupport gitu oleh pemerintah. Kan ada pertanyaan nih, sebenarnya mampu nggak sih industri yang sekarang nih kalau misalnya demand-nya ternyata banyak gitu ya? Jawabannya dari industri selalu mampu gitu. Ketika ada demand, mereka akan mencoba untuk kejar itu gitu. Demand ekspor kah, demand domestik kah? Menurut saya teman-teman industri daur ulang di Indonesia itu sudah sangat-sangat tinggi entrepreneurship-nya gitu. Tapi memang kendalanya yang tadi saya bilang belum merata, investasinya masih di Jawa dan Sumatera juga Batam Center gitu ya. Terus juga keterpilahan sampah yang dari konsumen itu masih kurang baik. Gitu ya. Kemudian standar-standar dari dari pabrikan dan pengumpul itu masih belum ketemu. Jadi seandainya kita bisa mengadres masalah-masalah itu, prospeknya sebenarnya baik sekali gitu. Sekarang PET aja udah semakin berkembang kan. Sebentar lagi mungkin nanti HD, sebentar lagi mungkin PP gitu. Itu akan terus ada inovasi-inovasi produk baru. Gitu. Mungkin itu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Mbak Dini. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini buat Pak Nandita dari Gojek. Pertanyaannya, sepertinya program pengurangan penggunaan plastik untuk mitra Gojek atau GoFood lebih tergantung pada kebijakan pemerintah setempat. Apakah sudah menerapkan kebijakan larangan plastik sekali pakai atau tidak? Nah, resto akan terdorong untuk mengurangi plastik jika ada larangan dari pemerintah. Lalu bagaimana kebijakan atau pendekatan Gojek pada mitra-mitra di daerah yang belum ada larangannya? Kepada kita dipersilahkan. Siap, terima kasih. Jadi memang kalau misalnya di kawasan Indonesia Timur ya, memang kalau di daerah di Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, memang larangan penggunaan plastik itu sudah berlaku, gitu kan. Cuman kalau di daerah mungkin di Sulawesi dan lain-lain, mungkin anjurannya sudah ada, gitu kan. Tapi memang belum ada sanksinya, gitu kalau di sana, gitu. Nah, ketika kita bicara dengan mitra kita, seperti tahu kan kalau mitra itu memang kita tidak bisa memaksakan gitu kan. Mereka tidak boleh menggunakan plastik dan lain-lain gitu. Tapi yang bisa kita lakukan mungkin seperti yang sudah tadi sempat saya bicarakan bahwa program kita itu adalah educate, facilitate dan juga accelerate gitu loh. Jadi memang edukasi adalah sesuatu hal yang memang kita terus push untuk mitra-mitra kita gitu loh. Contohnya kalau dengan mitra GoFood kita gitu kan, memang kita ada program yang kita sebut sebagai merchant gathering gitu loh. Nah, merchant gathering ini benar-benar terus-terusan kita lakukan kepada mereka gitu. Jadi merchant gathering ini kita ada segmentasi khusus tentunya kan, ada khusus untuk merchant-merchant yang baru join gitu kan, kita doing merchant gathering yang kita lakukan setiap harinya dengan mereka. Terus kemudian ada special merchant gathering dengan tema-tema khusus gitu kan, yang dilakukan dalam segmentasi per merchant-nya itu seperti apa, segmentasi regional, dan juga nationwide merchant gathering. Nah, di merchant gathering tersebutlah kita mengedukasi mereka mengenai tentunya salah satu kontennya adalah mengenai si penggunaan plastik ini gitu kan. Itu yang bisa kita lakukan. Terus kemudian memang ada hal-hal yang kita nggak bisa
lakukan juga kan gitu. Makanya kita juga tadi seperti saya bilang ada program yang 10 botol recycle, itu juga kan merupakan salah satu yang terkait dengan ini. Terus kemudian seperti yang saya sudah bilang tadi juga bahwa kita juga mempush program di mana alat makan atau cutleries itu merupakan sesuatu hal yang berbayar gitu. Jadi customer juga kita bilang bahwa kalau misalnya ini ya mereka pakai alat makan dari rumah aja. Itu juga kan mengurangi juga alat makan plastik yang dari merchant-merchant GoFood tadi. Gitu. Jadi itulah rangkaian kita. Jadi memang keutamaannya kita dalam hal ini adalah edukasi kepada merchant-merchant mitra-mitra GoFood kita. Dan juga kepada mitra-mitra driver kita juga. Kita melakukan edukasi yang sama kepada mereka. Demikian Mbak Juni. Baik, terima kasih Pak Anandita atas jawabannya. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih buat para narasumber hari ini. Pertanyaan terakhirnya adalah, saya ingin menanyakan nih, jadi pasti rata-rata atau kebanyakan yang sedang ikut di webinar kita pada hari ini itu adalah calon-calon orang yang nantinya akan mendirikan sebuah startup di beberapa tahun yang akan datang. Ya, dan dari sini saya ingin mendengar harapan dan tentunya pesan dari para speaker kita pada hari ini dengan terhadap generasi muda yang nantinya akan lebih banyak lagi mendirikan startup yang berkaitan dengan bagaimana cara menemukan solusi untuk permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia. Saya mulai dulu dari Mas Agung. Oke. Mohon maaf kalau suara saya agak terputus-putus ya, soalnya tadi ini. Oke, mungkin sedikit boleh diulang. Oh iya, lebih ke ini sih Mas Agung, harapannya atau pesannya kepada anak-anak muda Indonesia yang hari ini atau beberapa tahun yang akan datang akan mendirikan startup juga, tentunya untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia. Oh, oke. Ya. Nanti tolong diulang aja kalau saya agak ini ya. Baik. Sebenarnya harapan saya sih ya, karena sebenarnya saya juga mungkin sama ya sama Mas Anandita, Mbak Dini masih muda ya, kita semua gitu ya, sama Mas Panji juga gitu. Dimana untuk generasi kedepannya itu saya yakin sih eco-conscious consumer ya, itu akan semakin banyak gitu. Jadi kalau di surplus ini kita ada 2 target market, yaitu price conscious consumer dan eco conscious consumer. Dan dari tahun ke tahun itu yang sudah sadar akan lingkungan itu semakin banyak. Bisa dilihat dari banyaknya komunitas, NGO ataupun organisasi yang memang menyuarakan tentang circular economy ataupun dampak iklim ke depannya gitu ya. Nah, jadi bagi saya untuk generasi ke depan kita bisa mendukung